Saudara sekalian yang kekasih, menjadi kebiasaan atau budaya manusia yang beragama pada umumnya, jika berurusan dengan Tuhan, biasanya didasari motif untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam perjalanan hidup ini. Tentu yang diharapkan adalah pertolongan Tuhan atas masalah-masalah kehidupan yang dihadapi manusia pada umumnya. Seperti masalah ekonomi, pasti tidak jauh sekitar itu. Masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah jodoh, masalah karir. Pendek kata, berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani di bumi ini. Dengan pertolongan Tuhan dimaksudkan atau diharapkan agar hidup tidak perlu diperjuangkan terlalu berat. Kalau bisa tidak berat sama sekali. Sehingga hidup ini bisa dinikmati tanpa masalah. Kalau ada masalah, bukan masalah yang berat. Ada topangan tangan Tuhan yang berkuasa, yang membuat hidup akan terasa ringan untuk dijalani. Dengan kata lain, saudaraku, lebih vulgar tapi jujur, mau mengubah bumi ini menjadi taman Firdaus seperti keadaan bumi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan pada umumnya, sikap seperti ini, praktek seperti ini, dianggap, dinilai, dipahami sebagai bergantung kepada Tuhan. Jika tidak demikian, maka biasanya dianggap sombong dan tidak mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita jujur dan cerdas mengamati hal ini. Di balik konsep ini, manusia dalam kelicikannya hendak memanfaatkan Tuhan agar perjuangan yang dilakukan dalam kehidupan tidak terlalu berat atau bisa tidak berat sama sekali. Padahal penetapan yang Tuhan telah jatuhkan atas bumi dan manusia yang telah jatuh dalam dosa ini adalah bumi terkutuk. Manusia harus bersusah payah dalam mencari rezeki. Semak dan duri akan dihasilkan dan harus berpeluh untuk mencari nafkah. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan kutuk itu telah dicabut. Kalau kutuk itu dicabut berarti ibu-ibu juga melahirkan tanpa sakit. Tapi kenyataannya ibu-ibu pun melahirkan dengan kesakitan sampai hari ini. Jadi pengertian kutuk diangkat harus dipahami dengan benar. Apa itu? Bahwa kutuk tadi pakukan di kayu salib. Harus dipahami dengan benar. Konsep yang telah membudaya ini sungguh-sungguh telah mengakar dalam pikiran dan kehidupan banyak orang. Dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan lembaga, institusi, bahkan pribadi atau individu. Allah lain, Allah yang salah, diakui sebagai Allah semesta alam, atau konsep Allah yang salah, dikenakan pada Allah yang benar, dan dimasukkan dalam lingkungan teologi Kristen, dimasukkan dalam lingkungan hidup anak-anak Tuhan. Allah yang benar diajarkan sebagai Allah yang mau menarik perhatian umat dengan kuasa dan kebaikan. Seakan-akan Tuhan adalah pribadi yang membutuhkan perhatian. Seolah-olah Tuhan yang haus perhatian umat, Tuhan yang mau disanjung-sanjung,
Dan tanpa disadari, orang berpikir bahwa Tuhan gelisah atau cemas karena tersaingi oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, sebisa mungkin Tuhan mendemonstrasikan kuasa dan kebaikannya untuk menarik simpati. Untuk menarik simpati. Saya setuju Tuhan gelisah, bisa dalam tanda kutip cemas ketika melihat jiwa-jiwa yang bernilai abadi masuk ke kegelapan kekal. Tapi bukan karena ada kompetitor, karena tersaingi, sehingga Tuhan kurang dipuji atau disembah, sehingga umat berbalik kepada kuasa-kuasa kegelapan dan tidak memandang Tuhan. Gelisahnya Tuhan bukan karena Tuhan kehilangan umat dan mereka lari kepada kuasa kegelapan sehingga Tuhan terkesan dibelakangi, tetapi yang menggelisahkan Tuhan adalah jiwa-jiwa yang kekal ini menuju kegelapan abadi. Nah, kalau selama ini dikesankan ajaran seperti itu yang salah tersebut, bahwa Tuhan menuntut umatnya untuk percaya kepada kuasa dan kebaikannya. Bila umat percaya kuasa dan kebaikannya, maka mujizat terjadi. Maka percayalah kepada Tuhan, yakini kuasanya, yakini kebaikannya. Kalau saudara berpikir jujur dan cerdas, saudara akan menangkap kelicikan hati banyak orang dengan pola berpikir yang salah ini. Lebih lengkap lagi, saudaraku, ditambahkan lagi bahwa untuk mencapai Allah yang baik, untuk mencapai Allah yang berkuasa, perlu mediator atau perantara, atau sama dengan broker yang dapat menghadirkan pertolongan Tuhan. Paling tidak, kalau lewat pendeta, birokrasinya lebih gampang. Tuhan punya nomor handphone khususnya Tuhan. Apalagi kalau hamba Tuhan yang diurapi, yang sudah mengadakan mujizat, sudah punya karya-karya besar dalam pelayanan, pasti punya keintiman dengan Tuhan, bisa jadi koneksi. Itu praktek perdukunan. Padahal setiap kita memiliki hak yang sama untuk mengenal Tuhan dan memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Amin. Pada dasarnya Allah yang benar, Allah yang sejati, tidak memiliki hakikat seperti itu. Seolah Tuhan mau mencari perhatian, menarik simpati, supaya dipuji-puji. Umat harus bisa percaya kepada kuasa dan kebaikannya. Kalau umat percaya kepada kuasa kebaikan Tuhan, Tuhan akan menyatakan mujizat. Itu pola berpikir kanak-kanak, dangkal, tidak dewasa. Pada dasarnya Allah yang sejati tidak memiliki hakikat seperti itu. Allah yang benar adalah Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, yang tanpa dituntut atau tanpa diminta pun memberkati. Jangan ragukan sama sekali. Karena memang kita ini ciptaan Tuhan. Bahkan roh yang ada pada kita itu roh dari Allah. Jangan ragukan sama sekali. Allah yang benar, Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, yang tanpa diminta, tanpa dituntut pun memberkati, melindungi, menjaga. Nah, kita harus berpikir dewasa, cerdas, jujur. Matius pasal 6, kalau kita baca dari ayat 26, itu bicara mengenai kekhawatiran. Jangan kamu khawatir. Kamu khawatir tidak menambah umurmu. Sehasta saja tidak dapat kamu tambahkan. Berarti sesungguhnya Tuhan itu peduli. Kalau nyawa kita masih bisa panjang hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Lalu Tuhan berkata, lihat burung di udara. Pasti makan. Yaitu kalau burung bekerja, pungut makanan. Tuhan berkata, jangan khawatir untuk burung yang terbang.
Tapi kalau untuk burung yang tidak mau terbang, Tuhan bilang, khawatirlah kamu, mati kau. Untuk bunga di padang, Tuhan berkata, jangan khawatir. Bapa akan mendandani kamu. Tetapi, saudaraku sekalian, untuk bunga yang tidak di padang, bunga di padang, bunga menyerap makanan. Ingat ini. Bunga yang tidak di padang, bunga yang tidak menyerap makanan, matilah kau, khawatirlah kamu. Artinya apa, saudara? Kita harus bekerja, kita harus berjuang. Jangan mengharapkan beban itu menjadi kurang. Hidup pasti punya beban, dan beban bisa tambah. Tuhan tidak akan pernah memberikan beban melampaui kekuatan kita. Amin. Soal beban itu serahkan kepada kebijaksanaan Tuhan. Jangan berkata, Tuhan kurangi dong. Itu tidak bijaksana kita. Yang kita perkuat itu potensi kapasitas diri. Sehingga berat pun tidak terasa berat. Dulu waktu saya belum fitness, saya angkat tas saya yang berisi laptop, adaptor laptop, kabelnya, dan 1-2 buku kadang-kadang, ya, pegel juga, saudara, ya. Tetapi setelah 6 bulan saya fitness, saya angkat barbel. Satu kali saya keluar kota, saya pegang, loh kok ringan, ada yang kurang ini. Saya buka lagi, enggak ada yang kurang, persis. Bebannya enggak kurang, tangan saya jadi kuat. Dan nanti saya akan tahu bahwa perjuangan hidup itu laboratorium Tuhan mendewasakan kita. Harus benar. Jadi orang Kristen harus benar. Jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran yang salah. Oke, kita baca dulu Matius 6 ayat 32. Silakan. Matius 6 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kamu gusar, seolah-olah kamu sulit mendapatkan, itu otaknya orang-orang kafir yang tidak percaya ada Allah yang hidup, yang pemeliharaannya pasti menyertai manusia. Kalau manusia bertanggung jawab. Oke? Kalau manusia bertanggung jawab. Pak, bukan saya tidak mau bertanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab, Pak. Cuma sedikit kemudahan. Itu kekanak-kanakan. Itu yang salah. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi apa, saudara? Carilah dahulu kerajaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku sekalian, Tuhan pasti menambahkan untuk orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan. Nih, saudara, jujur ya, buka pikiran ya. Kalau kita minta Tuhan memberkati kita, oke. Bukan mempermudah deh. Anggaplah bukan mempermudah. Bukan mempermudah. Tapi paling tidak memberi banyak. Untuk apa? Kalau Tuhan memberkati saya bisa beli mobil, mobilnya bagus, keren. Kalau saya bisa beli rumah, rumahnya bagus, tenang. Di balik itu manusia menjadi sombong dengan fasilitas yang dia miliki. Lebih konyol lagi, duit banyak, kawin lagi. Jadi Tuhan seperti disuruh untuk membuat dia bisa sombong. Bisa sewenang-wenang dengan orang. Waktu miskin hormat kepada mertua. Begitu kaya tidak hormat lagi. Saudara bisa mengerti maksud saya? Karakternya belum beres. Lalu minta kemudahan-kemudahan. Lalu minta berkat-berkat Tuhan. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Makanya kalau kita menjadi anak Tuhan harus mengerti
bahwa Allah itu sebagai Bapa yang pertama pasti memelihara kita. Tapi yang kedua, Bapa pasti mendidik. Mendidik umat untuk bertumbuh. Sama seperti orang tua yang pasti mendidik anak-anaknya dengan segala cara agar suatu hari kelak bisa menggantikan posisi orang tua. Bapa di surga tidak mungkin memanjakan anak-anak Tuhan dengan memberi pertolongan dan campur tangan yang akhirnya hanya membuat anak-anak Tuhan tidak bertanggung jawab, tidak produktif. Tidak mungkin. Tuhan tidak demikian. Tuhan mengajarkan anak-anak Tuhan untuk berjuang. Dan perjuangan itu saya membagi dalam dua. Yang pertama, perjuangan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Di sini dibutuhkan mental yang baik. Maka Anda bisa melihat orang yang tidak beragama pun asal mental baik tidak akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani. Anda lihat beberapa negara di dunia seperti Jepang. Itu gak fanatik-fanatik dengan agamanya loh. Apakah dia pernah ekspansi wilayahnya supaya orang beragama Shinto? Enggak. Kalaupun perang, dasarnya bukan agama, dasarnya karena mau kejayaan negara, karena kemakmuran. Jadi kita tahu orang Jepang itu gak fanatik soal agama. Dia gak paksakan orang masuk agamanya. Tapi makmur. Tapi heran ya, ada negara-negara yang fanatik agamanya, miskin. Tuhan gak menolong dia loh. Anda masih bersama saya? Tuhan gak nolong. Lu nyebut Tuhan tiap hari lu melarat. Mana Tuhanmu sekarang saya mau tanya? Makanya kalau orang Kristen gak ngerti kebenaran ini, nyebut Tuhan tapi hidupnya susah. Nah, perjuangan melawan kesulitan hidup berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani itu harus bertanggung jawab. Tanpa Tuhan pun orang juga bisa makmur secara jasmani. Oke? Mentalnya harus benar. Tertib hidup, kerja keras. Ini harus benar. Nah, perjuangan yang kedua, nah ini kalau kita anak-anak Tuhan, perjuangan untuk mengenakan kebenaran. Supaya mengambil bagian dalam kesucian Tuhan. Karena kita hidup bukan hanya di bumi ini. Nah, kalau khotbah saya ini judulnya adalah perjuangan hidup adalah laboratorium Tuhan. Maka jangan mengurangi perjuangan. Perjuangan itu bagian dari berkat. Sebab Allah terus bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan lewat segala hal itu. Itu sarananya. Kalau anak Anda mau pintar itu ada PR, betul? Anak Anda mau pintar itu harus menghafal. Anak Anda mau pintar itu harus belajar. Belajar itu berjuang. Dunia rohani dengan dunia non rohani itu, jasmani itu paralel. Sejajar. Saya ulangi. Jadi saudaraku sekalian, ini perjuangan. Satu mental, satu perjuangan rohani untuk mencapai kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan, saudaraku. Ya. Untuk mencapai kesucian, kekudusan Tuhan. Nah, perjuangan ini dua-duanya berat. Dan nanti Anda akan tahu bahwa perjuangan rohani ternyata lebih berat. Maka Tuhan mengatakan, dahulukan kerajaan Allah. Oke. Perjuangan untuk mempertahankan hidup ini membutuhkan mental yang baik, yang tertib, mengatur waktu, tertib, kerja, hemat, rajin, jujur, mental. Kalau mental baik, pasti pemenuhan kebutuhan jasmaninya nggak masalah. Tadi saya ambil contoh orang Jepang. Saya mau ambil contoh orang lain, saya tidak mau nanti ada unsur-unsur yang didengar orang jadi nggak baik. Ya, mental baik belum tentu rohaninya baik. Mental baik belum tentu rohaninya baik. Tapi kalau mental sudah buruk, jangan harap rohaninya
baik. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Sebab untuk rohani baik pun perlu mental yang baik. Ketekunan membaca Alkitab, ketertiban hidup, berdoa, menyangkal diri, ada waktu tertentu ke gereja, tetap perlu mental yang baik. Kalau mentalnya sudah buruk, jangan harap rohaninya baik. Nah, sekarang dikesankan biar mental buruk, kalau Tuhan tolong, luar biasa. Apa luar biasa itu acaranya? Anda masih bersama saya? Ini penipuan-penipuan atau religius politik. Politik agama itu begini. Dan banyak orang-orang beragama dengan konsep seperti ini melarat, susah, pitik, dangkal. Tidak ada toleransi sama orang beragama lain. Tidak membangun negerinya dengan baik karena mengutamakan kepentingan kelompok. Ini bikin rusak negara itu seperti ini loh. Pendek. Tuhan disebut. Tapi Tuhan membuat dia jadi pinter, cerdas, dan kaya. Nah, kalau orang Kristen begitu, bodoh. Tapi sekarang sedang ada arah pengajaran ke situ. Yang memperbodoh, saudaraku. Mentalnya mesti benar dulu. Oke, anggaplah ada seorang yang gaji 2,5 juta, anak 2. Jangan punya kartu kredit. Kamu punya ATM. Kartu kredit ya. Tertib. Jangan belanja melampaui nilai sekian. Berarti tidak makan daging, tahu tempe, kangkung, tahu tempe, kangkung, tahu tempe, kangkung. Berarti anak-anak tidak bisa dibelikan mainan harga sekian. Paling beli mainan plastik yang jual di pinggir jalan. Dibuat tertib. Tidak punya alat olahraga, tapi angkat-angkat kaki lah tiap hari. Supaya uang tidak habis untuk rumah sakit. Tertib. Dia datang ke gereja, kebaktian, ikut PA. Pendeta nanya, gimana hidupmu? Bisa dibantu? Gak om, udah baik om. Orang begini gak lama miskin. Gak lama. Tuhan pasti berkati. Motormu itu gak bagus. Ganti aja om punya bagus. Gak usah om, ini aja om. Jangan mudah terima sesuatu dari orang. Kalau kita tidak punya jasa atau tidak punya jasa pun kita gak minta kok. Jangan mudah. Mental mesti benar. Baru-baru ini saya ditelepon teman yang pernah saya bantu dulu. Saya dengar you mau bisnis dulu. Ya. Gak jadi. Saya bilang gak jadi ya. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Kenapa sih? Dia membantu saya 500 juta. Saya gak jadi karena bisnis ini saya serahkan teman. Saya punya satu usaha yang kalau itu running saya butuh dana tambahan 500 juta. Tapi akhirnya saya kasih teman, yuk ambil, sahabat saya, yuk ambil usaha ini. Teman itu sudah tahu, dia mau bantu saya. Tidak meminjamkan, memberi. Tapi karena gak jadi saya telepon, gak jadi. Kalau saya terima, gak ada orang tahu. Tapi kejujuran itu mahal. Saya terima uang 500 juta, saya gak akan dipakai Tuhan. Saya tidak ngarang cerita. Saya bisa terima uang itu diem. 500 juta lumayan loh. Dan dia rela. Orang yang bilang gini, jangan gitu dong. Emang kenapa? Tuh. Enggak. Saya sudah menyerahkan ke teman, aku gak jadi bisnis ini. Kalau orang mentalnya udah buruk, gak akan mungkin diberkati Tuhan. Misalnya jual soto. Waduh, kurang kuah nih. Gak ada air. Udah, pakai air mentah aja. Surr. Gak ada orang tahu. Orang bini gak mungkin diberkati. Mental. Punya restoran, 10:30 mau tutup, orang datang. Aduh, tolong dong Ci, mau makan nih. Masakin Ci. Ah, gak bisa nih, tutup ini. Ah, tolong dong. Setengah mendesak, kita langganan ini. Terus, yaudah. Tidur di hotel. Jatah breakfast 2 orang. Masuk 3 orang, diem-diem. Itu mah nyolong. Yang begini jangan harap diberkati. Mental. Alah Pak, cuma 80.000 mental. Bahkan dalam satu pertemuan para aktivis, termasuk ada pendeta muda, pendeta pembantu di situ. Satu kamar ada 3 dan 4, itu makan bareng-bareng. Terus dengan cara gini, itu masuk dulu gantian, gitu-gitu. Saya lihat, aduh nih orang, saya panggil pelayan restorannya. Sini. Orang-orang itu lebih tuh. Hitung berapa kamar lebih tuh. Dihitung.
saya bayarin. 2 hari. Breakfast 2 hari saya bayarin. Satu orang 86.000 nggak salah. Mereka pikir tuh bisa nyolong, dia nggak tahu gembalanya yang bayarin. Sedih saya. Gembala sidangnya yang bayarin. Mereka pikir mereka itu bisa nipu. Saya yang bayarin. Bukan mau sombong. Emang harus jujur, itu mah perkara kecil, mental. Masuk Ancol. Anak-anak ayo masuk ke dalam. Masuk ke jok mobil. Jadi anak-anak pada sembunyi. Kenapa ya bayar satu orang segitu kok you mesti bohong ya? Najis dan haram, saudaraku sekalian. Mental. Banyak hal. Ini soal mental. Soal bagaimana mengatur waktu, hemat, mental. Pak, gimana supaya mentalnya baik? Tergantung saudara. Saya harus tidur di bawah jam 12. Besok bangun pagi, aku doa. Aku olahraga dulu. Habis itu, ini, itu. Harus mental. Bener. Saya datang ke 2 pernikahan. Yang satu sahabat. Saya makan gado-gado. Ada gado-gado, rujak, pengantin. Terus ada ikan. Oke, ikan. Mam, kita makan lagi. Yang berikutnya hotel berbintang mewah. Mam, kita langsung pulang ya. Kita nggak makan. Kenapa? Mewah, tahu sendiri deh. Waktu kita lagi antri, ada bapak bawa gemuk, anak muda juga. Itu kambing gulingnya. Saya bilang ini nggak tertib. Udah tahu ya badan you segitu. Ini kolesterolnya nggak jelas. Oh, kita kolesterol. Tunggu tanggal mainnya. Tertib. Dalam segala aspek itu mesti tertib. Nah, kalau mental sudah tidak benar, you jangan bicara soal rohani. Kalau you utang, you kasih tahu orang saya belum bisa bayar. Ngomong baik-baik, jangan diem dengan wajah tanpa dosa. Kalau kita sadar pegang duit banyak tidak sanggup, tidak usah minta berkat Tuhan. Bahkan tidak punya pun juga tidak usah minta. Oh Tuhan, tolong berkati usahaku, jasa bangku, tolong Tuhan. Usahamu pun milik Tuhan, tubuhmu pun milik Tuhan, segenap hidupmu pun milik Tuhan. Dulu hampir tidak pernah. Kalau mau tidur minta perlindungan Tuhan, hampir nggak pernah. Selalu minta perlindungan Tuhan. Tuhan jaga malam ya, ronda. Sekarang hampir saya tidak pernah. Berarti udah nggak pernah lagi mas saya. Udah nggak pernah lagi. Nggak perlu minta perlindungan Tuhan. Tuhan sudah pasti lindungi aku. Kalau dulu mau naik pesawat terbang, oh Tuhan, jagai pilotnya, engine-nya, pramugarinya. Nggak perlu. Tuhan, aku bersyukur aku boleh bisnis ke Taiwan. Aku mau ke Hong Kong. Aku serahkan dalam tanganmu. Amin. Bisnisku milik Tuhan. Kalau aku kerja juga untukmu Tuhan. Semua juga bagimu Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan lindungi. Kalau di pesawat jatuh ya Tuhan, aku jatuh untukmu. Aku rugi kau yang rugi. Aku untung kau yang untung. Aku sehat kau untung. Kalau aku sakit kau yang rugi. Suka-suka dah. Maka saya harus jaga diri saya sebagai bentuk pengabdian saya kepada Tuhan. Supaya saya bisa mengabdi, aku harus sehat. Supaya aku bisa melayani Tuhan, aku harus punya duit. Aku tidak boleh punya kesulitan ekonomi. Aku lakukan itu untuk melayani Tuhan. Anak-anak juga. Doa dulu biar pinter. Salah loh itu loh. Belajar nak kau pinter. Doa urusan beda. Doa supaya kamu punya hubungan dengan Tuhan nak. Hidup di dunia ini cuma singkat. Kita merindukan langit baru, bumi baru. Kita mau di kerajaan surga. Itu yang benar. Doa biar pinter. Itu mistake yang begitu. Kalau mau pinter, ya belajar. Saya dengar khotbah di TV. Ada seorang bapak di jamaah Tuhan. Dia tidak bisa baca. Sekarang bisa baca. Dia kalau baca Alkitab dia bisa. Tapi kalau baca majalah tidak bisa. Saya bilang sama saya, bohong nih. Tidak mungkin begini. Kalau sekali boleh, kalau terus menerus tidak mungkin. Jadi kalau baca Alkitab dia ngerti, bisa baca. Tapi kalau baca majalah nggak ngerti. Oh, itu jemaat seneng banget tuh. Aduh, kok jadi bodoh ya. Ada lagi begini. Ada seorang hamba Tuhan keluar negeri. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Begitu menginjakkan kaki luar negeri, dia bisa bahasa Inggris. Saya nggak percaya.
Kalau dia berbahasa asing, namanya sonolalia. Dari tidak bisa bahasa Inggris, sonolalia bahasa Inggris. Bisa. Tapi cuma sekali itu. Lain waktu dia belajar present tense, past tense. Go and gone. Bring broad. Dia harus belajar. Dia harus belajar Jaren. Dia harus belajar. Nggak bisa enggak. Dia punya vocabulary yang cukup. Pasti harus. Kalau enggak bisa. Bohong dia. Bohong. Saudara sekalian, pada waktu saya nggak punya uang, saya berdoa. Ada orang ketok pintu, ketok. Orang kasih berkat. Saudara, memang Tuhan luar biasa. Saya percaya bisa. Tapi kalau tiap hari begitu, nggak mungkin. Tapi kalau kesaksian itu kesannya semua orang bisa begitu. Ini loh yang dibangun tuh pikiran yang salah. Ada anak yatim piatu, nggak punya makanan, berdoa, piringnya dibuka dengan iman. Ada orang ketok pintu, ternyata ada orang bikin pesta kawin, makannya banyak, dikirim. Boleh, bisa, saya percaya. Tapi kalau tiap hari begitu, anak yatim piatu goblok semua. Mereka harus belajar, jual pulsa, mereka harus bikin tambal ban, mereka harus angkat cari kerjaan, mesti baru jadi anak yatim piatu yang baik. Saudaraku sekalian, Tuhan itu menghendaki kita tuh bertanggung jawab, produktif. Jangan kita memanfaatkan Tuhan untuk mempermudah jalan hidup ini. Padahal perjuangan hidup adalah laboratorium Tuhan kita mau bertumbuh. Amin. Tuhan mengajarkan agar orang percaya hidup dalam perjuangan yang sehat, dalam semua tanggung jawab yang harus dipikul. Dan Allah Bapa tidak akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup ini. Supaya orang percaya bisa lebih mudah, lebih rileks. Siapa dong bapaknya? Siapa dong bapaknya? Orang lain boleh melamar pekerjaan 10 kali baru dapat. Kalau gua 2 kali langsung dapat. Siapa dong bapaknya? Pasti bukan Tuhan itu. Bukan Tuhan yang benar tuh. Kalau orang lain 10 kali dapat, Anda kalau 20 kali baru dapat. Tapi 20 kali itu buat Anda berjuang. Lebih baik ibu punya karakter, lebih baik ibu punya mental. Betul? Loh kok aminnya pelan ya? Anda mau yang enak ya? Saudara bisa mengerti itu? Percayalah, Tuhan tidak akan pernah mencobai melampaui kekuatan saudara. Tidak akan pernah. Ternyata hidup ini adalah sekolah kehidupan. Harus dimanfaatkan sarana-sarananya. Dan sarana-sarana itu adalah segala masalah dan keadaan hidup di mana manusia berjuang untuk menyelesaikannya dengan bertanggung jawab. Kalau dulu orang datang kepada saya berkata, Pak Pendeta, doakan supaya saya dipulihkan. Kenapa? Rumah tangga saya, Pak. Kenapa, Bu? Suami saya main gambar. Oh, dia itu gini. Dari cara ngomongnya cerewet kayak apa wanita ini? Mulutnya ada duri dan batu baterai alkalin. Bu, kalau ibu mau dipulihkan, jaga mulut ibu. Pemulihan terjadi. Lalu kan roh pemulihan. Aku lepaskan mistik. Dukun aja gak sakti itu loh. Gak segoblok itu maksud saya. Yang sakti hanya Tuhan memang. Pak Pendeta, kenapa Pak? Istri saya meninggalkan saya, dia pulang ke rumah orang tua Pak. Oh gitu. Ya, kenapa? Ya, dia memang kurang ajar, sering saya pukul juga sih. Doakan Pak supaya saya dipulihkan. Saya jawab, nggak mau. Loh, kok Pendeta begitu? Kamu laki-laki kok begitu? Biar saya doakan pakai air mata darah, nggak akan berubah rumah tanggamu. Tanganmu dijaga, nggak mukul. Tanganmu dijaga, nggak mukul. Percuma saya doakan, istrimu balik, kamu pukul lagi. Kalau kamu jagoan, kamu lawan monyet di Ragunan sana. Dikasih anak orang tuh disayang, lu main pukul. Nggak bener dong. Pak Pendeta, pulihkan supaya ekonomi saya baik. Kenapa? Sering orang jadi miskin karena apa? Satu, dia nggak hemat, dia nggak produktif. Dia bisnis hanya mampu sekitar 200 juta. Dia mau bisnis yang kelas 2 miliar. Ambro. Jangan serakah. Jalani hidup dengan bijaksana.
pola berpikirnya mesti benar. Yang begini mesti diajar, disampaikan terus menerus tiap minggu supaya jemaat waspada. Dan kalaupun ada masalah dalam hidup, itu bagian dari laboratorium Tuhan yang menggarap kita untuk kita menjadi dewasa. Di pekerjaan, istri bos itu galak banget, jahat, mulutnya jahat, ya enggak apa-apa. Oke. Belum ada kerjaan di luar, tetap bertahan di situ. Tetap, jangan tersinggung. Ntar gampang dah, itu ceroboh. Tetap di situ. Biar si Isabel ini. Begitu, enggak apa-apa, ya udah, enggak apa-apa. Pegawai yang lain ngomongin istri bos, Anda jangan ikut ngomongin. Diam. Masuk kantor jam 8:30, jam 8 Anda datang. Jam 4:30 orang pulang, jam 5 Anda baru pulang, jam 4:30 lewat. Kerja seolah-olah untuk Tuhan. Kalau ditanya, bisa kamu, bos bilang, bisa kamu lembur malam ini? Bisa Pak. Nggak usah, tapi istri saya Pak lagi mau mengajak jalan-jalan. Nggak ada begitu-begitu. Mam, nggak bisa jalan-jalan ya. Nak, Papa nggak bisa nonton film ya, Papa bisa lembur. Utamakan kerjaan dulu. Tapi kalau tiap hari begitu ya nggak bener dong, betul nggak? Kalau sekali-kali ya nak, Papa. Jujur. Nah, staf istri saya itu ya jual barang. Udah jual barang kan? Tolong jual nih. Lalu udah jual dia bilang gini, bagi gua dong. Bagi gua dong. Harga tertentu. Minta komisi juga stafnya. Dikasih komisinya sama dia. Dia bilang sama istri saya, Bu, saya udah minta komisi sama orang itu. Gua balikin lagi. Dikembalikan ke perusahaan. Tuh, baru jago. Dia minta komisi orang. Udah dikasih, dikembalikan ke perusahaan. Biasanya, siap sendiri. Siong loh, siu bener deh. Dia bisa minta komisi dari orang yang beli barang dari istri saya. Satu barang, bukan jual beli barang, cuma ini ada barang lama, ada mesin apa dijual gitu. Dia minta komisinya. Dia staff. Dia masuk kepercayaan istri saya. Dia dapatnya. Kalau dia nggak ada yang tahu loh. Jadi kemarin, Bu, saya udah minta komisi sama dia. Ini Bu, saya masukin di perusahaan. Tuh. Kan tawar menawar gitu kan. Yaudah deh. Tapi gua bagi-bagi ya, jutaan jumlahnya. Udah. Bagi ya. Bagi dipulangin lagi. Itu baru jago, saudara. Waduh, saudaraku. Kalau negeri ini punya pejabat seperti itu, kita akan utus TKW pulang TKO. Saya sedih kalau lihat di koran hari-hari ini orang-orang Kristen ikut terlibat dengan korupsi, ikut terima duit haram itu. Ya, orang-orangnya pasti ke gereja juga. Berkatilah ya Tuhan. Nyolong lu kurang ajar bener. Bikin rusak negeri ini. Tuhan itu mau kita jadi orang yang bermental baik. Dan untuk itu kita harus mengembangkan mental baik dari diri kita sendiri. Aku mau tertib, aku mau hemat, aku mau rajin, aku mau jujur. Ibrani 12 ayat 5 kita mulai. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Terus, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terus, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Tidak ada anak yang tidak dihajar. Anak yang kecil-kecil saja kalau sudah mulai sekolah, ayo bangun nak. Katanya mau sekolah. Katanya mau sekolah nak. Kemarin senang. Langsung ditarik. Masih begitu. Biur. Anak aja digituin loh.
Anda tidak mungkin nggak dididik, kecuali bisa sempurna dengan sendirinya. Tapi tidak mungkin. Harus ada laboratoriumnya. Perjuangan hidup. Untuk kekudusan itu perjuangan hidup. Ayat berikutnya, Pak. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Mengambil bagian dalam kekudusannya artinya menyerap, metalambano, to accept, receive, it. Untuk menyerap kekudusan Tuhan nggak cukup berdoa begitu. Perjuangan hidup tiap hari. Waktu ngadapin atasan yang jahat, mertua yang udah galak nggak tahu diri, di situ Anda berjuang. Nggak gampang begini. Dalam nama Yesus, roh cerewet mertua, cabut. Kalau nggak mau, cabut nyawanya. Gampang-gampang gitu tuh. Oh, angkat dompet tasmu, rekening makan isi penuh-penuh. Ini tahun pemulihan dan berkat berkelimpahan. Gampang gitu. Enggak, itu bukan Allah yang benar. Allah yang benar tidak mengajarkan begitu. Kita harus berjuang dalam perjuangan yang sehat. Pada waktu kita berjuang, baik secara mental maupun rohani, kekudusan Tuhan baru kita serap. Amin.